IHSG minggu ini nyungsep lagi, sampai 5.594. Ini level yang sama kayak akhir 2020, zamannya orang pada rebutan masker. Rupiah tembus 18.000 per dolar. IHSG ke level COVID. Performa market dan mata uang kita saat ini salah satu yang terparah di dunia. Kalau lu panik dan bertanya-tanya, gimana nih? Masih aman kagak? Buset dah. Yang mau hold aja. Yang mau cut loss aja. Kenyataannya, kondisi keuangan, kondisi mental tiap orang beda-beda. Yang paling ngerti posisi lu, ya diri lu sendiri. Kalau gue pribadi, dari awal emang udah mutusin. Strategi gue di saham saat ini, diversify and hold. Karena semua yang gue masukin ke saham adalah uang dingin. Nggak pakai duit makan, nggak pakai duit usaha, nggak pakai duit pinjol, nggak pakai emosi. Jadi mau IHSG ke 5.000 atau ke 4.000 sekalian, gua tetap deposit saat gua bisa, tetap akumulasi. Yang penting sabar. Masalah utama Indonesia sekarang, investor asing banyak yang pada cabut, udah takut dan nggak percaya sama pemerintah yang kebijakannya terlalu populis, intervensionis, prematur, dan kurang komunikatif. Capital outflow gila-gilaan, fund asing banyak yang narik dana. Rupiah udah melemah belasan persen setahun terakhir. Sabtu pagi ini, DPR, pemerintah, sama Bank Indonesia ngadain rapat koordinasi darurat. Berarti mereka ngomong, bro, investor pada kabur nih, kita gimana? Dan seperti biasa, semua bilang fundamental ekonomi Indonesia kuat, APBN sehat, kondisi terkendali. Gubernur BI sama Menteri Keuangan sepakat, dua jurus utama buat nyelamatin rupiah. Naikin daya tarik imbal hasil, jaga likuiditas, dan atur kas pemerintah. Menteri Keuangan bilang sinergi ini bukan cuma di atas doang, tapi sampai ke level bawah, kurangin beban hidup rakyat kecil. Misalnya kayak pengrajin tahu tempe yang kena imbas dolar naik. Kan kedelainya impor semua tuh dari Amerika. Di sektor real, pemerintah mau ngegas program-program ketahanan pangan, kemandirian energi, perikanan, industrialisasi, dan hilirisasi. Ya bagus sih, tapi investor di market sekarang kayak mantan yang udah kecewa, dikasih kata-kata doang mah kagak mempan. Mereka mau lihat eksekusinya mana, transparansinya mana, disiplin fiskalnya mana, independensi Bank Indonesia mana. Bukan cuma rapat habis itu bubar jalan. Kalau dalam beberapa minggu ke depan rupiah masih lemah, inflow nggak kunjung datang, dan eksekusi pemerintah masih ambigu, investor bakal tetap pada minggat. Masalah utamanya bukan fundamental, tapi kredibilitas pemerintah. Jadi ini bukan krisis ekonomi, tapi krisis kepercayaan. Menurut gua jangka pendek masih rawan, masih volatile, bisa nyungsep lagi. Jangka menengah, kalau sinergi pemerintah diikutin hasil yang nyata, bisa balik stabil. Ada tanggal penting 19 Juni, MSCI review keputusan soal Indonesia bakal di-downgrade ke level frontier atau enggak. Kayaknya sih enggak. Jangan kaget, tetap waspada. Di saat beginian bisa jadi peluang di harga murah. Asalkan pemerintah beneran deliver, bukan cuma janji manis doang. Dalam sejarah market, polanya setelah panik biasanya ada euforia. Setelah turun, pasti naik lagi. Tinggal kita kuat nunggu apa kagak. Kalau gue sih santai. Gimana menurut lu Bang? Optimis sama pemerintah? Atau masih nunggu bukti konkret dulu? Pantau terus.